ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan melaksanakan seluruh perintahnya atas dasar kemampuan, atas dasar cahaya dan petunjuk darinya, dengan penuh rasa harap akan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan seluruh larangan Allah Jalla Jalaluh, larangan Rasulnya, juga di atas petunjuk dan cahaya darinya, dengan penuh rasa takut akan ancaman dan azab Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan pada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap usaha kita, apakah itu dalam berjual beli, berdagang, bertani, beternak, apapun bentuknya dalam usaha dunia kita, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi celah yang dapat membuat kita tidak mencapai hasil yang maksimal. Dalam berdagang, kita akan berusaha mencari tahu perkara-perkara atau dampak yang dapat memperburuk kondisi usaha kita. Demikian juga para petani, para peternak dan yang lainnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu kekurangan-kekurangan yang membuat hasil mereka tidak maksimal. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat jarang di antara kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat yang mau memperhatikan celah yang dapat membuat amalan-amalannya bisa kurang, bahkan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang mampu berusaha mencari tahu hal-hal yang dapat mengurangi ganjaran pahala, atau bahkan yang membuat Allah Subhanahu wa taala menolak semua amalan kita? Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal-amal ibadah yang kita kerjakan, amal-amal soleh yang kita lakukan, yang mungkin kita merasa bahwasanya amal kita telah maksimal dan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata para ulama sangat khawatir dan takut amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disampaikan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sebelum datangnya Ramadan memohon kepada Allah Jalla Jalaluh 6 bulan sebelum datangnya Ramadan untuk berjumpa dengan bulan yang suci ini. Dan selepas Ramadan mereka tidak juga lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan pula lamanya, memohon dan berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar amal-amal mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perkara-perkara yang dapat mencoreng, yang dapat mengurangi, bahkan amal-amal kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Di antara perkara tersebut yang pertama adalah kita beramal, melakukan suatu amalan yang tidak dilandaskan ilmu pengetahuan, yang artinya tidak dilandaskan dalil dari apa yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan, maukah kalian aku kabarkan siapakah orang-orang yang paling merugi amalannya? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yaitu mereka yang telah beramal dengan kesesatan, yang telah sia-sia amalannya disebabkan karena tidak dilandaskan ilmu, tidak dilandaskan hujjah dan dalil, yang mereka telah mengira telah melakukan sebaik-baik amalan di dunia ini. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya beramal tanpa ilmu itu merupakan kesia-siaan. Dari sinilah pentingnya dalam setiap kita beramal, setiap kita mengerjakan kebaikan yang dinamakan ibadah, hendaknya kita teliti mana sumbernya, mana pijakannya, mana dasarnya. Karena sungguh amalan yang tidak ada dasar dan landasannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang membuat amalan kita tercoreng, amalan kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain kita beramal tanpa ilmu, adalah perbuatan yang berlebih-lebihan dalam agama ini. Tentunya berlebih-lebihan dalam agama juga terlandaskan pada poin yang pertama, itu beramal tanpa ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La taghlu fi dinikum." Janganlah kalian berlebih-lebihan, terlalu ghulu dalam agama kalian. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama ini. Ghulu dalam agama. Ghulu dalam agama bisa juga dikategorikan kita terlalu ghulu untuk melakukan suatu ibadah sehingga akhirnya kita akan merasa lelah dan letih. Sebagaimana ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya diceritakan Nabi SAW masuk dalam masjid dan menemukan tali yang terbentang di antara dua tiang. Kemudian Nabi SAW menegurnya dan bertanya, "Ini tali untuk apa?" Para sahabat mengatakan bahwasanya tali ini untuk ini dan itu. Ada dikatakan istri-istri Nabi SAW kalau lelah berdiri dia akan bersandar pada tali tersebut. Maka Nabi mengatakan, "Lepaskan dia. Janganlah kalian berbuat berlebih-lebihan dalam agama." Demikian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang dapat merusak amalan kita bahkan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengedepankan rasa malas sehingga melahirkan dalam hati kita untuk mengundur-undur suatu amalan. Dan berapa banyak kaum muslimin yang senantiasa ketika dihinggapi rasa malas, akhirnya mereka cenderung untuk mengundur suatu amalan. Dan demikian yang dikatakan Allah Azza wa Jalla, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat, kata Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim sahun. Itu mereka yang lalai dalam salatnya, bukan orang yang tidak salat. Bukan orang yang tidak salat. Di antara tafsir para ulama, yang lalai dari salat mereka dalam ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa, salah satunya yang senantiasa mengundur-undur waktu salat mereka. Mereka tidak mengerjakan salat kecuali sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak melaksanakan ibadah-ibadah kecuali menggugurkan kewajiban semata. Berapa banyak di antara kita tidak datang ke masjid kecuali bersama salamnya imam, tidak datang ke masjid kecuali setelah imam selesai berkhutbah dan yang lainnya ketika Jumat dan perkara-perkara yang lainnya. Kita mengira bahwa kita telah melakukan perbuatan baik. Bukankah sahabat Nabi SAW ketika masuk dan Nabi sedang berkhutbah, lalu langsung duduk tanpa melaksanakan sholat 2 rakaat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah? Walaupun pendapat yang terkuat bahwasanya tahiyatul masjid adalah sunnah muakkadah. Sahabat Nabi yang masuk tersebut ditegur oleh Nabi SAW karena meremehkan perkara 2 rakaat yang sunnah muakkadah tersebut. Ini menunjukkan
bahwasanya tidak diperbolehkan bagi kita untuk meremehkan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Terlebih perkara-perkara ditekankan, apalagi kalau perkara-perkara itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perbuatan mengundur-undur, menunda, bahkan kita sampai melaksanakan ibadah di luar daripada apa yang diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti mengundur waktu salat, bahkan salat di luar waktunya, ini merupakan perkara yang akan membuat amalan kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunda-nunda pekerjaan yang bisa kita kerjakan dari perkara-perkara ibadah dengan alasan nanti, besok, lusa. Apapun bentuknya ibadah tersebut, termasuk menunda-nunda untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Abdullah bin Umar telah memberikan nasihat kepada kita? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini seperti engkau orang asing, au abirus sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Maka Ibnu Umar mengatakan setelah mendengarkan hadis ini, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau masuk di pagi hari, jangan engkau tunda amalan itu untuk sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan jika engkau masuk di sore hari, jangan engkau tunda amalan yang bisa engkau kerjakan sore hari itu sampai besoknya. Khudh min sihhatika limaradik wa hayatika limautik. Manfaatkan masa sehatmu, waktu luangmu, waktu kesehatan sebelum datang masa sakit, dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang dapat mencoreng amal-amal soleh kita, perbuatan baik kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setelah kita beribadah lalu kita dihinggapi rasa ujub dan sombong, merasa bahwasanya amalan kita sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi di awal bahwasanya para sahabat dahulu begitu khawatir mereka setelah beramal, jangan-jangan amalan mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga selepas Ramadan mereka terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya agar amalan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu bandingkan dengan kondisi kita di zaman ini yang begitu bahagia dan bergembira, bahkan berbangga dengan amalannya, bahkan cenderung untuk merendahkan dan meremehkan orang lain karena dia sudah berada di atas satu amalan, seakan-akan amalan tersebut sudah bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tahu-taunya ternyata amalan itu hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang bertebaran. Sebagaimana juga tatkala kita beramal lalu dihinggapi oleh rasa riya, ada pengaruh riya, rasa ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Maka inilah katakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kepada orang-orang yang memiliki rasa ujub, rasa bangga, memiliki rasa ingin dipuji dan disanjung oleh manusia dalam beramal dan berbuat ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum. Pergilah kalian menghadap orang-orang yang kalian telah perlihatkan amal-amal kebaikan kalian. Fanzuru, maka perhatikan, hal tajiduna indahum jazaa, apakah kalian mendapatkan dari mereka pahala dan ganjaran? Inilah kerugian terbesar bagi orang-orang yang menganggap dirinya telah beramal, bagi orang-orang yang menganggap dirinya telah melakukan kebaikan, kemudian mereka berbangga diri dengan perbuatannya tersebut, berharap pujian dan sanjungan dari manusia, penilaian dari manusia, tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh perbuatan-perbuatan ini yang mencoreng dan merusak amalan kita, bahkan amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjadikan amalan-amalan kita amalan diterima di sisinya, amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang dapat mencoreng dan merusak nilai-nilai amalan kita. Ala sallu wa sallimu kama amarallahu taala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة رضي اللهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.